Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggitri Yuanda selaku moderator dari kelompok 3 yang akan memimpin jalannya presentasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. 1. Erlina Mustafia, 2. Anggitri Yuanda, 3. Nadia Mei, 4. Maulidia Dwi, 5. Adida Salsabila. Materi yang akan disampaikan mengenai penggolongan media pembelajaran. Submateri yang akan disampaikan adalah 1. Klasifikasi media pembelajaran. 2. Teori Edgar Dale. Kepada kelompok 3, saya persilahkan untuk menyampaikan materi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media pembelajaran menurut bentuk dan ciri-ciri. Reigelut mengemukakan pendapatnya bahwa klasifikasi media pembelajaran dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, media berbasis makhluk hidup. Perlu diketahui bahwa makhluk hidup adalah segala sesuatu ciptaan Tuhan yang memiliki nyawa, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu, apakah itu media berbasis manusia? Media berbasis manusia adalah media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Sedangkan media hewan dapat digunakan sebagai media pengamatan untuk mengetahui ciri maupun karakteristik hewan tersebut. Lalu media tumbuhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang tak terbatas untuk menjelaskan berbagai macam fenomena dan peristiwa yang terjadi di alam. Kelebihan dari media berbasis makhluk hidup adalah memberikan pengalaman secara langsung, penyajian secara konkret dan menghindari verbalisme, dapat menunjukkan objek secara utuh, dapat memperlihatkan struktur organisasi dengan jelas, dan dapat menunjukkan alur suatu proses dengan jelas. Sedangkan kekurangan dari media berbasis makhluk hidup adalah tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah, penyimpanannya memerlukan ruang yang besar dan perawatan yang rumit, membutuhkan biaya yang besar, dan anak yang memiliki gangguan penglihatan akan mengalami kesulitan. Yang kedua, media berbasis cetak. Media cetak dalam pendidikan adalah suatu program yang tersebar di seluruh dunia seperti surat kabar dan majalah yang digunakan untuk mempromosikan pendidikan di dalam ruang kelas. Lalu, kelebihan dari media berbasis cetak adalah harga lebih murah, mudah diakses, tidak memerlukan peralatan, fleksibel, dan dapat digunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Lalu, kekurangan dari media berbasis cetak adalah media cetak lebih lambat dalam memberikan informasi, membutuhkan kebiasaan membaca. Jika penyajian tidak menarik, pembaca akan cepat bosan, dan proses pembuatan membutuhkan waktu yang cukup lama. C. Media berbasis cetak. Media berbasis cetak adalah media pembelajaran yang menyalurkan pesan lewat indera pandang atau penglihatan, yang dibedakan menjadi 2, yakni media cetak dan media grafis. Contoh dari media cetak adalah OHT, modul, dan lain-lain. Dan contoh media grafis seperti foto, gambar, sketsa, grafik, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya: 1. Dapat dibaca berkali-kali. 2. Analisa lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita. Kekurangannya ada 4. Yang pertama, lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio. Yang ketiga, visual yang berbatas. Yang keempat, biaya produksi cukup mahal. D. Media berbasis audiovisual. Media berbasis audiovisual merupakan perpaduan yang saling mendukung antara gambar dan suara, yang mampu mengunggah perasaan dan pemikiran bagi yang menonton. Contohnya seperti tab, proyektor slide, dan proyektor film. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya: 1. Mendorong motivasi dan menanamkan sifat segi afektif lainnya. Kedua, dapat dilihat oleh kelompok kecil maupun besar. Yang ketiga, film dan video dapat melengkapi pengalaman dasar siswa. Kekurangannya
Ada 3. Yang pertama, pengadaan memerlukan biaya yang cukup mahal. 2. Dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika dilihat secara langsung. Yang ketiga, tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan, kecuali dirancang terlebih dahulu. Yang kelima, media berbasis komputer. Media berbasis komputer merupakan sebuah media pembelajaran yang memanfaatkan komputer sebagai alat untuk mengolah tampilan materi pembelajaran agar lebih menarik dengan berbagai aplikasi di dalamnya. Kelebihan media berbasis komputer. Yang pertama, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditanyakan. Yang kedua, dapat memberi preskripsi atau saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. Yang ketiga, lebih efektif. Kekurangan dari media berbasis komputer. Yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer. Yang kedua, perlu penyesuaian antara software dan hardware. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk merancang dan memproduksi media pembelajaran berbasis komputer relatif lama dan memerlukan ahli yang khusus. Teori Edgar Dale. Edgar Dale berpendapat bahwa pembelajaran sebaiknya diselenggarakan dengan memperhatikan unsur-unsur yang dipengaruhi agar tercapainya tujuan. Proses dan hasil belajar akan dipengaruhi oleh cara belajar mereka. Pengaruh cara belajar terhadap kemampuan mengingat dan hasil belajar. Berikut pandangan Edgar Dale mengenai pengaruh cara belajar terhadap kemampuan mengingat dan hasil belajar. Yang pertama, read. Yang kedua, listen. Yang ketiga, watch. Yang keempat, watch and listen. Yang kelima, say. Yang keenam, do and say. Uraian pengaruh cara belajar terhadap kemampuan mengingat dan hasil belajar. 1. Jika individu belajar dengan membaca, maka pengaruh terhadap ingatannya sebesar 10%. 2. Jika individu belajar dengan mendengar, maka pengaruh terhadap ingatannya sebesar 20%. 3. Jika individu belajar dengan melihat gambar, sketsa, maka pengaruh terhadap ingatannya sebesar 30%. 4. Jika individu belajar dengan melihat disertai dengan suara atau video, maka ingatannya sebesar 50%. 5. Jika individu belajar dengan melihat diucap dan ditulis, maka pengaruh terhadap ingatannya sebesar 70%. 6. Jika individu belajar beserta dipraktekkan, maka pengaruh terhadap ingatannya sebesar 90%. Kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut pengalaman memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati, mendengarkan melalui media tertentu, serta proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, maka semakin banyak pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya, jika semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh. Kerucut pengalaman Edgar Dale. Berikut ini adalah kerucut pengalaman yang dikemukakan oleh Edgar Dale dilihat dari tingkat keterlibatan, yakni secara verbal, visual, terlibat, dan berbuat. Klasifikasi kerucut pengalaman Edgar Dale. Usaha-usaha untuk membuat pelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan oleh Edgar Dale. Oleh karena itu, Edgar Dale membuat 11 klasifikasi dari yang konkret hingga abstrak. 1. Pengalaman secara langsung. 2. Pengalaman tiruan. 3. Pengalaman melalui drama.
4. Pengalaman melalui demonstrasi. 5. Pengalaman melalui wisata. 6. Pengalaman melalui pameran. 7. Pengalaman melalui televisi. 8. Pengalaman melalui film. 9. Pengalaman melalui radio dan gambar. 10. Pengalaman melalui lambang visual. 11. Pengalaman melalui lambang verbal. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah dengan media pembelajaran, peserta didik akan lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, lebih mudah untuk dipahami. Media pembelajaran mempunyai jenis dan macamnya. Media pembelajaran yang paling sederhana dan murah sampai media yang paling canggih dan mahal harganya. Ada media pembelajaran yang dapat dibuat oleh guru atau pengajar, dan ada media pembelajaran yang diproduksi pabrik. Ada media yang sudah tersedia di lingkungan yang langsung dapat kita manfaatkan. Ada pula media yang secara khusus sengaja dirancang untuk keperluan pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.